Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu, salam sehat juga. Baru saja dilangsungkan drawing Piala Asia 2027 yang nanti akan diselenggarakan di Arab Saudi. Drawingnya kali ini dilangsungkan di kota Riyadh, di ibu kota dari Arab Saudi, dan kita semua sebagian mungkin sudah melihat atau mengetahui hasilnya. Boleh dibilang kita berada di grup maut, dan ini tentunya menarik untuk kita bahas dari aspek persaingan di antara tim-tim yang tergabung di grup yang dihuni oleh Indonesia dan kira-kira seperti apa komparasi kekuatan satu sama lain. Drawing ini dilakukan memang sejatinya lebih cepat 1 bulan lalu, tapi memang karena kondisi keamanan ataupun situasi di Timur Tengah yang kurang kondusif akhirnya sedikit dimundurkan. Dan tadinya gue sempat mau liputan ke sana, tapi karena ada 2 dan 3 lain hal akhirnya gue batalin. But it's okay. Yang penting kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan hasilnya memang agak sedikit kurang menguntungkan. Ya, ini relatif berat lawannya. Jadi kita tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Ya, mungkin sebagian dari kalian juga sudah bisa mengkomparasikan bagaimana situasi dari para pesaing kita di grup F ini. Tentunya kita akan lihat juga dari mungkin Jepang dulu ya. Jepang ini lawan terberat kita dan entah kenapa sepertinya kita jodoh dengan mereka. Di Piala Asia sebelumnya kita juga tergabung dengan Samurai Biru bersama Irak dan Vietnam. Saat itu kita memang lolos dari lubang jarum setelah mengalahkan Vietnam 1-0 ya. Jepang ini luar biasa berat lah. Sudahlah, kita nggak usah berdebat, nggak usah terlalu banyak diskusi. Tim dengan peringkat terbaik di kawasan AFC. Kemudian tim ini sejak tahun 88 itu pertama kali mereka ikut Piala Asia sampai dengan sekarang itu selalu lolos dari grup. Jadi gue ulangin, Jepang itu mulai ikut atau lolos ke Piala Asia itu tahun 88 dan sejak itu selalu ikut, nggak pernah absen dan selalu lolos dari grup. Jadi kalau kita mau fair dan mau objektif, maka satu tim itu sudah kita loloskan dulu Jepang. Artinya satu tiket, 1/sekian sebenarnya ya, karena nanti akan ada peringkat 3 terbaik. Itu akan diperebutkan oleh 3 tim, Indonesia, Qatar, dan juga Thailand. Jadi kalau mau dihitung secara matematik, walaupun pasti kalian akan bilang ini sepak bola bukan matematik ya, tapi ya Jepang kita sudah tahu seperti apa levelnya ya. Bisa mengalahkan Jerman, bisa membantai Brazil, mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2022. Dan kita lihat bagaimana head to head kita dengan mereka babak belur di round 3 kemarin kita kalah 2 kali, 4-0 di GBK dan juga 6-0 di Osaka di Jepang, dan di Piala Asia pun di 2023 yang diselenggarakan 2024 di Qatar kita kalah 3-1. Saat itu kita masih bisa membalas melalui Sandy Walsh, dan tentunya Jepang ini sangat berat. Kita juga menariknya juga di grup Piala Asia U17 kita segrup juga, dan nanti kita akan hadapi dan ini satu partai yang juga menentukan. Jadi nggak tahu kenapa kita selalu nih bertemu dengan Jepang ya. Ini satu situasi yang memang kurang menguntungkan ya. Tadi di momen kalau kalian nonton drawingnya, di 3 tim unggulan pertama itu tersisa Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Kemudian Australia akhirnya terambil gitu ya bolanya, kemudian masuk grup D, dan sisanya antara Korea Selatan dan Jepang. Ini juga dua-duanya gak gampang, dan ternyata Korea Selatan masuk di grup E dan Jepang masuk ke grup Indonesia. Dan 2 lagi kita akan bahas Qatar, ini juga sama. Kita tergabung bersama Qatar di Piala Asia U23 2024 nih. Iya, Piala Asia U23 tahun 2024 kita juga satu grup dengan Qatar, dan kita kalah di pertandingan pertama kalau masih ingat ya. Saat itu Ivar Jenner dan Ramadan Sananta kena kartu merah. Qatar adalah kekuatan baru dari kawasan Asia, khususnya di Jazirah Arab. Mereka adalah juara bertahan ya, tahun edisi terakhir mereka juga tuan rumah dan juga juara dan back to back. Jadi sebelumnya juga mereka 2019 juara. Jadi nggak bisa dianggap enteng, dan kita tahu Qatar juga lolos Piala Dunia, dan ya kita semua tahu faktor X banyak kalau bermain melawan Qatar, itu fakta.
Dan last but not least, ini yang gua rasa kita sepakat adalah secara peringkat adalah lawan terberat kita, dan secara psikologis juga para pemain kita merasa oh ini sama-sama Asia Tenggara. Secara psikologis ya ini agak sedikit membantu, tapi kita juga nggak bisa menganggap enteng karena Thailand kita tahu levelnya seperti apa. Di satu pertandingan yang menunjukkan sampling ya, yaitu di ACL 2 kemarin Ratchaburi lawan Bandung Persib, ya kita bisa lihat bagaimana para pemain nasional timnas Thailand itu yang ada di Ratchaburi skill dasarnya luar biasa. Walaupun tentunya kita akan diperkuat oleh pemain-pemain top kita, pemain-pemain terbaik kita seluruhnya, mulai dari Martin Paes atau Emil Laudero di bawah Mister Gawang, kemudian ada Justin Hubner, Jai Itses, Kevin Dix, siapa lagi? Calvin Verdong, Tom Hai, sampai dengan Ole Romani nanti itu dipastikan akan memperkuat tim nasional kita terlepas dari kondisi terakhirnya. Tentunya ini ada satu faktor yang membuat kita optimis. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Thailand sambil berharap ya kita bisa mencuri poin dari Qatar ya, karena nanti akan ada 4 peringkat 3 terbaik dari seluruh grup ya. Nah, lawan Thailand ini akan menjadi incaran kita ya, dan kita akan bertanding kalau nggak salah pertama kali seri kalau menang maka ya kita lebih percaya diri ya dalam menghadapi Qatar, dan peluang kita juga tentunya masih ada karena di edisi sebelumnya kita dengan 3 poin lolos walaupun butuh keberuntungan. Kalau kita seri sampai kalah lawan Thailand maka berat, sangat berat, bukan berarti nggak bisa ya, karena akan menghadapi Qatar dan Thailand. Satu juga yang menantang buat tim nasional kita adalah walaupun mungkin kita menganggap Thailand itu agak sedikit di atas kertas, di atas lapangan kita cukup optimis bisa mengalahkan mereka dan lawan terenteng kita di grup F. Tapi satu yang menjadi tantangan buat John Hortman sebagai pelatih baru tim nasional kita adalah buta kekuatan dari Thailand. Ini makanya dalam beberapa kesempatan kita melihat pentingnya pelatih itu bisa paham kawasan gitu ya. Bukan hanya pelatih Thailand, tapi juga secara umum para pemain kita, terutama pemain diaspora, pemain yang baru dinaturalisasi itu hampir seluruhnya belum pernah punya pengalaman untuk menghadapi Thailand. Ya ini juga satu tantangan tersendiri, PR besar yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan John Hortman, mencari informasi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin kondisi Thailand terakhir dan kemudian mengasupkannya, memberikannya kepada para pemain supaya mereka tidak benar-benar buta menghadapi Thailand. Karena kalau di Asia Tenggara kan lawan terberat kita Thailand dan Vietnam. Vietnam dalam beberapa tahun terakhir kita sudah sering menghadapi dan kita cukup percaya diri dengan hasilnya. Di kualifikasi round 2 kita mengalahkan mereka 2 kali, 1-0 di GBK dan juga 3-0 di Midin. Sementara itu di Piala Asia pun kita mengalahkan mereka juga 1-0 lewat gol ini dia nih. Golnya Asnawi dari titik putih ya. Jadi secara psikologis, secara head to head kita sudah mengenal dan sudah sering mengalahkan Vietnam dengan skuad terbaru kita tentunya 2-3 tahun terakhir. Tapi Thailand kita belum punya experience tersebut. Jadi ini sekali lagi tantangan dan peluang. Jadi peluang dan juga tantangan buat kita untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia yang nanti akan dilangsungkan di Arab Saudi Januari Februari 2027, dan tentunya seperti biasa CBH akan hadir di sana. Nah teman-teman semua, itu aja sedikit round up atau drawing dari Riyadh yang dilaksanakan tadi subuh waktu Indonesia Barat atau malam waktu Arab Saudi, dan tentunya kalian pasti udah nggak sabar untuk berkomentar, untuk memberikan pendapat. Silakan tinggalkan komen kalian di bawah, dan yang paling penting ini gue buat jam 2:15 subuh lah. Jadi gue akan tidur sebentar dan nanti akan langsung terbang ke Samarinda dan kita akan live reaction, kita akan juga liput, kita akan nonton pertandingan Grande Partita, El Clasico, apapun namanya, antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-32 BRI Super League. So, stay tune terus di CBH, kita akan pantau yang seru-seru baik dari BRI Super League, dari Piala Asia nanti walaupun agak lama, dan juga tetap IPL ya, menyambut persaingan seru Arsenal dan City di Liga Inggris dan juga final Liga Champions Arsenal dan Paris Saint-Germain. Oke teman-teman semua, senang sekali bisa menyapa kalian. Mudah-mudahan hari Minggu kalian ini menyenangkan, bisa charging sebelum mengawali aktivitas esok hari Senin. Terima kasih, adios. Grup berat. Aduh.